Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya, pengampu mata kuliah pengantar audit sistem informasi. Pada praktikum yang sebelumnya atau pada praktikum yang kelima, kita sudah melakukan praktikum tentang analisis terhadap item pertanyaan atau analisis validitas dan reliabilitas. Nah, baiklah, setelah kita sudah tahu bahwa butir-butir pertanyaan yang akan kita jadikan acuan untuk melakukan analisis terhadap suatu perusahaan ataupun sistem, langkah berikutnya yaitu kita akan melakukan praktikum yang keenam, yaitu tentang melakukan level kapabilitas. Bahwa sudah diketahui untuk COVID 5.0 itu ngarahnya kepada dua domain. Domain yang pertama yaitu tentang domain manajemen. Domain manajemen ini yang biasa disebut dengan nama EDM. Kemudian ada yang kedua, ada domain tata kelola teknologi informasi. Nah, karena COVID 5.0 ini ngarahnya ke arah manajemen dan ke arah tata kelola informasi, maka ketika kita akan melakukan sebuah audit dalam sebuah sistem, maka yang akan kita lakukan audit yaitu pada bagian dua domain tersebut. Nah, kebetulan di COVID, untuk mengetahui audit dari sebuah sistem ataupun posisi dari manajemen di perusahaan tersebut, ini COVID sudah menerapkan asesmen tentang capability level. Nah, capability level yang ada di COVID yang sudah disesuaikan di sana itu ada 6, mulai dari level 0 sampai dengan level 5. Untuk level 0 itu berarti sebuah perusahaan ataupun sebuah sistem ini tidak dilaksanakan atau tidak ada bukti sama sekali tentang tujuan proses tersebut. Kemudian dilanjutkan di level yang pertama, level 1 disebut dengan nama perform. Nah, ini sudah mulai mencapai tujuan proses. Kemudian di level 2 manage, ini sudah mulai dilakukan perencanaan, kemudian dilakukan monitor, disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, dan juga sudah mulai melakukan maintenance. Ini untuk level yang kedua. Level yang ketiga ini disebut dengan nama establish. Ini sudah mengimplementasikan standar-standar yang sudah ada. Jadi standar yang sudah ada itu diimplementasikan secara nyata. Kemudian di level yang keempat, level keempat itu ada level predictable. Predictable ini dia sudah mulai menggunakan standar yang ada, kemudian operasinya juga sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan sudah mencapai dari hasil proses. Ini biasanya untuk level-level yang keempat ini sudah perusahaannya sudah besar, biasanya sudah yang ada embel-embelnya TBK, itu level-levelnya ini. Kemudian di level yang kelima ada optimize. Level ini adalah level yang terakhir, dia sudah menerapkan standar yang sudah baku,
kemudian terus meningkatkan sehingga kondisi-kondisinya sesuai dengan tujuan bisnis yang sekarang. Nah, untuk level 5 ini adalah level yang terakhir. Berarti ini sudah mutlak menggunakan standar internasional. Nah, untuk menghitung dari capability ini ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Rumus yang pertama untuk menghitung capability, nilai dari level capability. Ini jumlah item pertanyaan dibagi nomor dari maturity levelnya atau nomor dari statement pertanyaan yang ada. Kemudian untuk nilai dari normalisasi, ini rumusnya adalah capability level dibagi dari jumlah maturity, nilai maturity levelnya. Kemudian summary capability level ini berarti normalisasi, nilai normalisasi dikalikan level capability. Total capability level berarti total keseluruhan dari level kapabilitas. Nah, kita sebagai seorang auditor itu harus bisa melakukan penilaian terhadap capability level. Nah, contoh misalkan, contoh kasus yang ada misalkan pada perusahaan ABCD setelah dilakukan proses audit didapatkan nilainya adalah sebagai berikut. Kebetulan target dari levelnya, targetnya ada di level 3. Level 3 yaitu tentang establish. Kemudian hasil pengukurannya, hasil pengukuran setelah kita lakukan audit, ternyata hasilnya ada yang di level 3, ada yang di level 2, bahkan ada yang ada di level 0 atau incomplete. Nah, bagaimana sih untuk mengetahui hasil pengukuran ini? Hasil pengukuran itu didapatkan dari kuesioner yang sudah kita bagikan kepada responden. Dalam hal ini mungkin pada tingkatan manajemen atau di middle management. Nah, misalkan dari responden itu kita ambil ada 9 responden yang sudah kita jadikan acuan untuk pertanyaan. Dari 9 responden tersebut, beberapa atribut proses yang dijawab pertanyaannya ini ada yang posisinya respon yang kedua, ada yang posisinya respon yang pertama, yang posisinya 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ini dihitung rata-rata dari hasil keseluruhan yang kita sudah lakukan proses pengujian tadi, proses analisa. Didapatkan level-levelnya sebagai berikut. Ada level 3, 0 dan seterusnya. Kemudian untuk mendapatkan nilai dari capability level itu didapatkan perhitungan dari jumlah level, ya, jumlah level yang ada. Misalkan di sini kan ada level 0 sampai dengan level 5. 0 dikalikan jumlah level 0, kemudian ditambah level 1 dikalikan jumlah level 1, kemudian 2 dikalikan jumlah level 2 dan seterusnya sampai dengan 5 dikalikan jumlah level 5, kemudian dibagi statement pertanyaan atau jumlah statement. Terus dari hasil yang di atas, hasil penilaian yang di atas, didapatkan level capability-nya berada pada level 3 atau di sini lebih tepatnya 2,64. Kemudian untuk menghitung nilai normalisasi, tadi kan nilai normalisasi itu didapatkan dari
capability level dibagikan jumlah dari maturity level. Nilai normalisasinya itu sebesar 0,63. Nah, setelah kita sudah mengetahui tingkatan level, kemudian sudah tahu gapnya itu ada berapa, maka langkah yang selanjutnya ketika kita akan melakukan proses audit yaitu menambahkan diagram cat. Diagram cat ini bisa dalam bentuk diagram batang, diagram pie, kemudian bisa menggunakan diagram garis dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan diagram spider chart. Jadi dengan melihat dari spider chart ini, ketika kita akan melaporkan hasil dari audit kepada perusahaan ataupun kepada konsumen, ini konsumen ataupun perusahaan mudah untuk bisa membaca hasil dari yang sudah kita buat tadi. Kalau di sini kan sudah kelihatan bahwa dari target di posisi levelnya level 3 ternyata hanya ada 3 atribut proses. Ada 1, 2, 3, 4, 5, hanya ada 5 item atribut proses yang sudah mencapai level yang diinginkan. Jadi level-level yang belum mencapai atribut proses, yang belum mencapai target sesuai dengan atribut proses, maka ini perlu ditingkatkan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga kita bisa menggunakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.